Itu nilai padinya 537 triliun. Oke. Kemudian hitungan kita, petani dapatnya 215 triliun. Nih, perhatikan ya. Pengusaha RMU yang besar itu 259 triliun. Ini sesuai data ya. Kemudian Bulog 16 triliun, kemudian Pupuk Indonesia ada di rootnya, itu 46 triliun, untungnya 5,5 triliun. Kan ini dibagi, beras ini berproses ini. Nah, di sini yang banyak. Kenapa? Di sini ada penyimpangan. Sini. Oke. Perhatikan ini. Yang dipertanyakan netizen, yang 2 triliun ada di dalamnya sini. Ada satu grup, itu untungnya 2 triliun. Nah, kita hitung. Nih, next. Jadi bukan keuntungan ya. Kembali dulu, bukan ini. Bukan ini. Ajari. Pak Desril kemana? Ada Pak Desril? Tidak ada. Panggil dia. Pak Imam. Bukan ini. Coba. Mana yang tadi? Yang hitungan. Yang hitungan 98 triliun. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan, perampokan menjadi isu pabrik satu penggilingan 2 triliun. Itu jangan digeser ke sana. Perhatikan. Saya bergeser sini masih kelihatan nggak? Kelihatan kalau saya di sini? Aman. Perhatikan, hasil pengujian mutu beras premium, ini orangnya, kita laporkan, 212 merek, saya yang tanda tangan, laporkan ke Satgas Pangan. Ke Kapolri, langsung kabar Barreskrim. Ini. Nah, kemudian standar premium yang kita ditetapkan oleh pemerintah, kadar air maksimal 4 ini maksimal 14%. Ini hampir sesuai. Oke. Kemudian beras pecahan itu maksimal 14,5%. Paham? Yang terjadi adalah WS 59,2, ini 4543. Ini yang terjadi, beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Clear? Pertanyaan saya ke teman-teman wartawan. Apa namanya itu? Saya contohkan nih. Dia menjual emas, mengatakan 24 karat, padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan ya? You juga sepakat mengatakan penipuan. Jadi sampaikan, wartawan yang sampaikan bahwa ini penipuan. Nih, saya juga sepakat. Penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya. Tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan, berarti 22 triliun. Itu kemarin 2,08 triliun. Per satu perusahaan itu. Tentu tidak semuanya sama, tapi ada satu perusahaan seperti itu. Tapi jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Paham tidak maksudku? Jangan fokus pada angka, tapi fokus pada kejahatannya. Oke? Di dalam ini ada punya keuntungan 2 triliun per bulan. Ada pejabat yang telepon saya, Pak Menteri, kok bisa? Kenapa bisa itu? Ini pejabat. Kok bisa saya punya penggilingan? Ya Bapak siapa? Penggilingannya 5 ton, 10 ton. Penggilingan besar itu 1.000 ton per hari. Dia mau bandingkan dirinya, dia 5 ton, 10 ton. Jadi wajarlah netizen
mengkritik karena pejabat saja ada yang tidak paham. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Oke. Next. Tersangkanya, ini ada Satgas. Mana Satgas? Pak Brigjen Sein. Beliau Satgas nih, sorot ke sana mukanya. Ini Brigjen andalan kita. Tersangkanya 2025 karena publik tanya, mana tersangkanya? Ini 38 perkara, tersangka 39. Barang bukti 373,1 ton. P21 21 proses sidang. Dan bahkan sudah ada yang terdakwa. Tetapi itu sampai yang diikuti adalah sampai proses sidang. Tahun 2026, alhamdulillah sudah berkurang. Nah, tersangka di pertanian 77. Ada kasus beras palsu yang tadi, penipuan, minyak goreng, pupuk palsu, kemudian pegawai dari kementerian. Jadi bukan saja yang mafia di luar kami beresin, karena itu perintah Bapak Presiden, tapi di dalam. Ini fotonya. Jadi ada pegawai kami juga. Ini contoh satu. Ini salah satu direktur di kita. Nggak apa-apa kita. Tahu ada di publik fotonya. Mana fotonya? Jadi kita harus clear. Yang diperdebat nih, mana fotonya? Ada? Nggak ada. Nah ini fotonya. Ini direktur pertanian. Kami sedih. Kami tidak tega sesungguhnya. Tapi demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia, kita harus lakukan. Ini 27 miliar. Fiktif. Next, kembali. Nah, ini clear sampai di sini. Yang pertama adalah, yang diperdagangkan tadi kembali adalah barang subsidi, disubsidi pemerintah. Artinya, kalau ini kita bagi, subsidi 144 dikali 40 ya. 4 kali 4, 4 kali 16, 56 ya. 56 triliun. Itu digunakan konglomerat untuk berbisnis dan tidak cukup. Ini bukan keuntungan ya, yang 2 triliun. Penipuan, titik. Ini keuntungan pabrik beredar, saya maklumi. Saya maklumi netizen. Kenapa? Asal-usulnya tidak tahu. Tapi yang saya heran, ada pejabat negara mengatakan, Pak, saya punya penggilingan. Kok tidak bisa 2 triliun? Ngejek maksudnya. Bapak siapa? Penggilingannya yang cetek, yang 5 ton, 10 ton, mau mendapatkan 2 triliun. Anak sekarang mengatakan ke laut. Ini penipuannya. Jangan di pengalian isu. Ini bahkan yang mengatakan tadi penipuan adalah wartawan ya. Penipuan kalau kata lainnya apa? Sinonimnya. Ada nggak yang tahu? Penipuan. Masa wartawan tidak ada tahu? Kata lain dari penipuan? Coba sinonimnya cari. Kalau tidak tahu, Mbak Google. Nah, wartawannya aku mau tanya. Kata lain dari penipuan apa? Manipulasi apa lagi? Mengelabui apa lagi? Belum keras. Apa? Apa? Curang. Siapa lagi? Mafia. Iya, Anda kan ngerti. Ini yang dipelesetkan yang 2 triliun. Dia tidak bahas itu perampokannya. Penipuannya di dalam. Ini penipuan nggak ini? Dan ini sudah P21. Sudah tersangka. Terus cari apa lagi? Jangan dipelintir ke sini kemari karena ingin punya agenda pribadi. Agenda ke kelompok. Atau ada ambisi pribadi. Jangan korbankan rakyat. Udah saya mengambil risiko. Kami bela Bapak Presiden maksudnya adalah 2 triliun itu. Itu Bapak Presiden halus. Menyampaikan keuntungan. Pertanyaanku, kalau orang menipu, keuntungan atau apa namanya? Penipuan kan? Yang keuntungan itu kalau bisnis. Ini menipu. Buktinya menipu. Ini tersangka. Tersangka ya, Jenderal.
Ini ada Satgas. Oke, next. Nah, ada juga pelintir. Menteri Pertanian mengatakan keuntungan petani 313 triliun. Memang mafia sekarang ini merajalela ini untuk memojokkan kita yang setengah mati bekerja. Perhatikan, petani yang saya maksud koperasi kemarin, perhatikan, ini dari petani, ini dulu existing. Pengumpul, distributor, sub, pedagang grosir, retail, akhir. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7, apa namanya? 7 tahap, 7 rantai. Clear ya? Kalau ada ini 7 rantai, kita hitung 9 komoditas, itu keuntungannya 313,08 triliun. Clear? Kalau kita bangun koperasi, petani langsung koperasi karena ada di desa, ambil marginnya saja 50 triliun, seluruh Indonesia, kemudian ke konsumen, ini dikurang ini 263 triliun kan? Benar nggak? Benar. Benar ya wartawan? Kalau ini 260 triliun berarti ke petani kan? Benar nggak? Kemudian ke konsumen kan? Daya beli ini naik, ini petani juga kesejahteraannya meningkat. Clear nggak? Wartawan, ada yang bantah ini? Nggak ada kan? Clear kan? Ini dipelintir juga. Dimaklumi netizen, pejabat saja ada yang tidak paham. Oke?